karakter kenegarawanan, baiknya dia mundur. Mundur. Artinya dia selamatkan negara ini. Saya pernah menulis tentang itu, tapi lama ya, mungkin di 2020 atau 2001 gitu. Oh, sebelum udah saya perkirakan. Itu Jokowi lebih mundur, dia menjadi pahlawan. Dianggap orang pahlawan. Kan kalau misalnya kita membawa mobil, bawa bus lah, ada penumpang di belakang. Tahu kita dalam suasana jalan sulit ini, sulit jalannya bukan karena kita nggak biasa membawa, tapi kita jalannya itu tidak paham karena nggak biasa lewat di situ, ya kan? Memang jalannya sulit. Lalu kita bilang, maaf saya nggak bisa nyetir di sini, tolong gantikan saya. Itu dihormati orang. Tapi kalau ugal-ugalan malam ke jurang, oh itu dimaki orang, itu ya kan? Udah dibilang suruh berhenti nggak mau gitu ya kan? Nah, itu kira-kira. Jadi kalau dia katakanlah dengan senang hati, ayo bangsa kita semua, kondisi kita memang buruk ya kan? Saya mungkin sebatas inilah ya saya mampu. Sekarang mari kita duduk, kita perbaiki ini. Itu dia menjadi terhormat, terhormat, nggak dimaki-maki orang. Rocky Gerung tidak pasti. Utara, tapi beliau lebih dekat dengan orang-orang Tapanuli Selatan. Masih tanggal ini adalah muridnya langsung dari Bapak Natsir, Bapak Muhammad Natsir, ya, dan di sana ada Om Lim. Wah, udah pasti udah sering banget ya di channel ini ada Om Lim, di channel kita semua nih ada Om Lim. Kita akan ngomongin Jokowi, ngomongin Rocky Gerung dan sebagainya. Pokoknya seru-seru. Oke Om, ini ada berita bagus nih Om. Kok Anies malah belum dapat nih. Ini aja Rocky Gerung. Gugatan perdata LBH dan kontras, gugatan perdata, LBH dan kontras siap bela Rocky Gerung. Wah. Jadi kemarin itu waktu sidang Rocky Gerung, Om nggak datang ya Om itu ya? Iya. Ya. Jadi intinya teman-teman, yang lucu itu dari sidang perdata Rocky Gerung yang penggugatnya adalah David Tobing, Pak David Tobing itu, karena alamat kirimnya Jalan Pisang yang di Pasar Minggu itu udah bukan lagi rumahnya Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung katanya menurut keyakinan Pak David Tobing masih memakai alamat itu dilihat dari keputusan di MK, di mana Rocky Gerung menjadi salah satu penggugat judicial review undang-undang pemilu yang soal 20% itu loh ya, itu. Nah, alamatnya di Jalan Pisang. Nah, ternyata di Jalan Pisang udah bukan rumahnya Rocky Gerung. Sementara sistem pengadilan itu mengirimkan surat panggilan lewat pos ke Jalan Pisang. Nah, kalau nggak ditemukan, nggak ada yang menerima surat itu akan kembali ke pengadilan. Oleh karena itu, kenapa kemarin waktu sidang perdana Rocky Gerung nggak hadir karena dia tidak menerima panggilannya. Nah, kemudian kan ditanya nih sama hakim. Jadi saudara penggugat, apakah saudara masih tetap ingin menggunakan alamat tersebut di mana sudah diketahui bahwa Rocky Gerung tidak tinggal di situ, tergugat tidak tinggal di situ? Pak David Tobing bersikukuh akan menggunakan alamat itu. Wah, ini bakal seru teman-teman, karena si pengadilan akan tetap memanggil ke alamat itu gitu. Meskipun kita tahu Bang Rocky itu banyak orang tahu Bang Rocky tidak tinggal di Jalan Pisang di daerah Pasar Minggu, tapi di Sentul misalnya, tapi ya mungkin alamat KTP-nya adalah di Jalan Pisang gitu. Ini makin seru. Om, menurut Om Rocky gimana? Om kan bikin konten-konten banyak tuh tentang Rocky itu. Ya, kita harus ulangi lagi bahwa rakyat Indonesia harus tahu bahwa pemahaman Rocky tentang kejahatan presiden lah katakan seperti itu jauh dari pemahaman kita ini. Dan kok apa itu ingatannya sampai kemudian dia susah untuk mengungkapkan kata-kata karena apa yang dijadikan tuntutan dari masyarakat itu tidak diapa-apakan gitu. Sampai keselnya, sampai masalah buruh yang sudah sangat demikian parah. Kemudian beliau mengatakan tindakan presiden yang sangat keterlaluan itu adalah sebagai bajingan yang tolol. Kalau kita memahami secara dunia akademisi ya, insya Allah itu hal yang biasa gitu. Nah, cuma masalahnya masyarakat awam ini saya kira bukan karena perkataan kasar saja tentang bajingan dan tolol itu, bukan itu saja, tetapi pemahamannya tentang kejahatan
presiden itu terbatas gitu loh. Itu terbatas. Padahal apa yang dilakukan itu lebih sekedar maling, lebih sekedar perampok, penggarong. Kalau orang Indonesia yang merasakan sense of belonging terhadap apa yang dimiliki di Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia, tetapi kita dalam keadaan miskin, itu yang dia tidak tahan sampai dia berani mengatakan seperti itu tidak Slivostang menurut saya. Jadi betul. Kalau saya melihat dari sisi di situ. Keren Om. Jadi ya Rocky tadi ya, kalau dia tadi KBA itu sangat bilang oleh LBH dan Kontras, kita tunggu aja kabarnya. Nah, tapi kalau sekarang kita mau lihat, jadi kata-kata bajingan tolol itu adalah sebenarnya makian, dan salah satu suku nih, mohon maaf kalau salah, yang memang suka tembak langsung, maka ada istilah BTL. Nah itu kan, Rocky sebenarnya bukan orang B itu ya, tapi dia kayaknya udah meledak gitu, nggak tahan ya. Nah, kalau kita kan ngobrol sama orang Batak langsung, sampai hati nggak mengatakan yang Rocky katakan, atau malah orang mendeskripsikan keadaan saat ini. Jangan sampai orang Batak jadi orang Jawa nih. Saya mengambil tamsil begini aja. Terus pilihan kata itu kan lihat situasi. Kalau ada orang maling datang ke rumah, mengacak-ngacak rumah kita, apakah kita bilang punten itu masih mau dipakai, jangan dong gitu. Atau anjing dong, mana betul? Nah itu dia tuh. Jadi kira-kira bahasa begitu. Tapi kalau itu kan sepadan, ungkapan itu sepadan dengan apa yang dilakukan, kejahatan apa yang dilakukan, gitu loh. Jadi tidak bisa semata-mata kita lihat ungkapan itu yang dinilai. Tapi kalau misalnya orang baik-baik dianjing-anjingkan, ya marah orang. Jadi ada karena memang perilakunya itu lebih dari itu. Dalam Al-Quran itu mengatakan begitu. Misalnya, ya kan, orang yang ada kata-kata begini, ulaika kal an'am bal hum adall sabila. Ya kan? Orang yang telah menjadikan nafsunya itu menjadi ikutannya, ilahnya, Tuhannya, itu Allah bilang dia itu kalau tidak datang ternak dan lebih sesat dari Masya Allah. Kata-kata itu ada. Apalagi ada inasarodda bindaladi kafaru paham lah ya. Lebih buruk dari binatang yang melata. Jadi itu sepadan. Rocky Gerung masih dalam batas betul. Sepadan dengan kejahatan yang menurut dia dan data-data dia punya. Nah, itu kalau menurut saya begitu apa menerjemahkannya. Jadi kalau ada orang datang seperti itu, datang ke rumah kita atau ke ladang kita mengacak-ngacak apa segala macam, dinasihati sekali nggak mau, minta tolong jangan dong, ya kan? Tapi malah atau perampok datang sedang memperkosa istri kita, ya, kemudian kita monggo silakan. Atau bukan silakan. Jangan dong, itu kan istri saya. Ya, nggak benar juga kan. Itu kalau dalam bahasa Batak yang betul itu ambil paham. Jangan malah ditapuk pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Rocky Gerung itu apa ya, panduannya di dalam Al-Quran itu ada. Ada. Artinya sorry. Sepadan dengan apa yang dilihatnya itu. Padahal Rocky Gerung sama sekali mungkin nggak baca Al-Quran soal itu. Ya. Jadi Bang, tahun 2013-2014 itu ada baliho gede-gede. Nah, gambarnya itu adalah capres pada saat itu yang kemejanya putih, celananya hitam, sepatunya pantofel, kemejanya dilipat sedikit kayak gini. Terus ada tulisannya kemejanya 100.000, celananya 150, sepatunya 200.000, jamnya berapa? 100.000 juga kali ya gitu ya. Itu merakyat sekali teman-teman, terus nyapu di jalan. Nah, ternyata belakangan-belakangan juga sebenarnya kan kalau kita lihat setahun 2 tahun terakhir ada juga tuh yang tiba-tiba foto-fotonya viral atau diviralkan sedang nyapu jalan, sedang makan bakso. Jadi kesan merakyat. Padahal kalau kita lihat survei kedai kopi di 2021 dari pinterpolitik.com, ya, surveinya November 2021, ya, mengatakan bahwa beralih ya teman-teman, intinya beralih, pemimpin cerdas mulai menggantikan pemimpin merakyat udah mulai kurang diminati dan pemimpin yang cerdas lebih diminati, kurang lebih seperti itu ya. 98% ya
responden menginginkan presiden cerdas sebanyak 98%. Ya, jadi bukan lagi istilah merakyat, justru merakyat udah mulai turun ke bawah dan mulai dari pandang gitu. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa survei berikutnya, nih mohon maaf saya lupa, sebentar ya kita coba lihat ya, anti korupsi. Nah, ini CSIS, sorry, bentar, mengatakan dalam riset CSIS itu 2022 risetnya, pemimpin anti korupsi lebih diminati, ini beritanya di CNN, judulnya CSIS, pemilih muda lebih suka pemimpin anti korupsi ketimbang rakyat. Nah, satu ya, jadi pemimpin yang cerdas dan pemimpin yang anti korupsi. Nah, ini menarik kok. Nanti kita akan ngomong soal anti korupsi, karena kemarin bersama Bang Rizal Ramli, bersama Prof. Amin Rais dan banyak tokoh termasuk Ubed menggeruduk KPK dan menuntut sebuah kasus yang udah lama dilaporkan oleh Ubed, Dr. Ubed dalam waktu maksudnya untuk dituntaskan oleh KPK, tapi sayangnya nggak dikerjain juga sama KPK gitu. Pasti KPK punya alasannya pastinya. Kita akan terus ya soal ini. Sebelumnya sedikit saya tertarik masalah yang tadi, masa merakyat dan pemimpin cerdas. Saya sangat benci sekali sebenarnya terhadap pencitraan yang seolah-olah gitu ya. Jadi saya setuju tadi dengan apa itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu punya akhlak itu, dia akan bisa menjaga apa yang diamanahkan. Kalaupun presiden selalu pakai jas, selalu pakai batik, nggak ada masalah, itu urusan kecil pribadi kok. Tetapi dia tahu persis ya, menggunakan orang-orang pinter bagaimana tentang apa hak-hak yang dimiliki rakyat. Jadi saya kira itu saya sangat setuju. Oleh karena itu, mengapa terjadi kemarahan para senior kita di KPK tadi ya, karena ini ada hal yang sudah keterlaluan dan dibiarkan. Apa itu? Yaitu tentang laporan Ubaidillah Badrun tentang korupsi yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh salah seorang pemimpin perusahaan besar gitu ya, kemudian memberikan hibah kepada anak presiden ini, kemudian kecurangan atau kejahatannya itu menjadi hilang. Jadi kan ada KKN. Dulu pemerintah kita, penguasa pengganti Pak Harto itu justru bangkit karena menghilangkan KKN, korupsi gitu. Nah sekarang ini sudahlah korupsi dan dibiarkan rakyat sabar, tahu-tahu orang tersebut mau diusung jadi cawapres dengan menggunakan mahkamah keluarga tadi ya, itu menggunakan mahkamah keluarga untuk menjadikan bagaimana supaya cawapres itu bisa umur 35 tahun. Makin ngamuk ini bukan bapak-bapak aja. Saya kira semua orang seluruh Indonesia ya kalau mau segera selesai seperti 98, jangan dicoba-coba ya. Pak Amin itu sebagai seorang tokoh reformasi yang nampaknya lebih paham dari kita gitu ya. Dia tahu bahwa kalau sudah gerakan-gerakan di mana-mana seperti ini sudah seperti air bah, sudahlah ini pasti bisa jebol. Itu kita ini mendengar, kita tercengang gitu. Begitu, makin semangat lah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Jadi dua dedengkot yang turun ya. Rizal Ramli, Amin Rais, dan banyak juga ya Purnawirawan ya, dan yang lain-lain tokoh-tokoh. Ini dahsyat ini teman-teman. Ini kaitannya dengan dugaan yang pernah dilaporkan oleh Ubed, yaitu soal dugaan KKN yang keluarga dari presiden ya, anak-anaknya Gibran. Gibran ini kan Gibran ini kan juga kabarnya desas-desusnya ini akan dijadikan cawapres ya oleh salah satu baca pres yang jelas mungkin bukan baca presnya Bang Masri, pemimpin rakyat gimana Bang Masri? Kalau menurut kalau kita lihat dari sisi Islam gitu ya, pemimpin sama harus merakyat gitu ya? Iya benar, pemimpin harus merakyat. Tapi kalau nggak cerdas gimana ya? Bukan kita kembali ke merakyatnya, mendefinisikan merakyat itu yang macam apa? Apakah ia nyapu jalan merakyat, kan? Atau masuk gorong-gorong merakyat?
atau itu satu kebodohan, ya kan? Wong ada pegawainya yang lain, kok kita yang nyapu. Nah, itu ya kan? Itu kebodohan berarti tak pandai memanage, tak mengatur anggota. Pemimpin itu disebutkan merakyat kalau semua kebijakannya, keputusannya atau apapun yang dilahirkan oleh dia berpihak pada rakyat. Itu pemimpin rakyat. Walaupun dia pakainya steady dan segala macam, nggak pernah jumpa, tapi semua kebijakannya itu memihak, membela rakyat. Nah, kalau ada orang pakainya ya seperti rakyat biasa dan apa, tapi perilakunya seperti oligarki, rakyatnya malah ditindas. Saya tadi membayangkan, yang saya bayangkan begini sekarang loh. Saya punya anak, sampai sekarang cari kerja aja payah, udah sarjana. Pada masa sekarang, saya bayangkan anak saya nanti, cucu saya bagaimana pun. Satu, yang kedua, kita bisa bayangkan sekarang kenaikan harga-harga kepada kebutuhan pokok, termasuk saya bilang air, listrik, sewa rumah dan segala macam. Itu luar biasa. Mencari kerjaan kita payah. Tak pernah pemerintah menyediakan ini dulu untuk kerja. Sudah sulit mencari kerja, mencari modal sendiri. Ya, modal pun dari bank payah. Lalu kemudian kita sudah berhasil dipajakin. Ini logikanya cemana ini? Ini dalam pajak kan? Logikanya cemana? Orang suruh cari sendiri, berusaha sendiri, nggak ada dorongan dari pemerintah atau melapangkan, menggerakkan. Kita tahu sudah berhasil dipajakin. Saya kira ya bernegara ini susah juga lah. Karena kita berharap bernegara, kan negara itu malah mencerdaskan kita, kesejahteraan kita kan gitu. Nah, kalau dalam pandangan Islam sederhana. Kalau kita kembali misalnya di surah Al-Maidah 55 ya, siapa pemimpin kamu gitu kan? Di situ pakai kata innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya kan? Pemimpin kamu itu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang beriman. Nah, siapa yang beriman yang dimaksud? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Ya kan? Ma'araqiyun. Jadi yang beriman itu adalah yang senantiasa. Ada itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu arti senantiasa, present tense. Enggak kemarin, enggak sekarang, besok, tetap. Jadi senantiasa menegakkan sholat. Dan sekali-sekali waktu pemilu datang ke masjid sholat, foto. Enggak boleh itu. Jadi imam lagi. Enggak boleh. Padahal jadi imam itu berat. Itu faktor ya. Jadi kenapa sih Allah menggunakan fi'il mudhari? Senantiasa. Senantiasa sholat itu senantiasa menegakkan, mengeluarkan zakat, membayar zakat. Senantiasa, bukan bagi-bagi sembako ketika ini mau pemilu, bagi sembako. Makanya untuk umat Islam yang dadakan-dadakan begitu, jangan dipilih. Kita harus pergi kepada bukti keberpihakannya ada nggak kepada rakyat. Itulah kalau menurut saya. Jadi kalau tuntunan Islam sejelas lah, jelas. Kalau kita mau ditanya bagaimana model pemimpinan Islam sudah jelas itu. Ya, sendiri itu. Ya, masih bicara soal rakyat ya, teman-teman. Kalau kita lihat kemarin sebenarnya waktu di Semarang, waktu 20 Agustus kemarin, waktu Pak Anies sana, kan gue juga ada di sana, itu Pak Anies tuh santai banget ke beberapa tempat, soto Bangkong, terus pusat beli oleh-oleh di mana itu dengan pengawalan yang minim. Bahkan tanggal 21-nya pagi-pagi sarapan sama kami Om di soto ayam Pak Man di jalan apa itu, jalannya gang gitu, jadi bikin macet. Sorry ya warga Semarang, gara-gara ada Pak Anies di sana sempat bikin macet. Itu bukan sedang ada stand tunjukkan apa, enggak, memang datang di luar acara ya? Di luar acara waktu di paginya tanggal itu soto ayamnya tuh ya ini keren tempatnya, ini soto ayamnya tempatnya biasa banget gitu. Dan Pak Anies santai aja, dari mana aja. Pak Anies juga waktu beli oleh-oleh dia bisa dirangkul, difoto sama SPG yang mengaguminya dia, sales promotion girl yang mengagumi dia dan sebagainya, pramugarianya. Itu justru menurut saya itu ketika di mobil ngobrol sama teman-teman, bayangin kalau itu baca pres yang sana ngomongnya apa itu pasti pengawalnya bukan ini baca pres yang itulah pasti
susah banget dideketin, pengawalnya pasti langsung buah gitu kan, gede-gede. Karena emang karakternya Pak Anies itu dia dekat dengan rakyat gitu. Bayangin dengan kalau baca pres yang itu, itu pasti susah banget ngedeketinya gitu. Nah, kemudian kemarin juga Pak Anies di tim ketemu disabilitas, ya enak aja langsung bergabung dengan disabilitas dan duduk. Tim ini maksudnya Taman Ismail Marzuki ya? Ismail Marzuki yang waktu malam kemarin. Dan malam ini di Jakarta Melayu Festival. Jadi, sekarang kita mau ngomongin soal aspek spiritualitas dari Capres, Bang Masri. Ini cocok banget ada Bang Masri ya, karena gini, saya yakin untuk selevel para capres yang ada, terutama Pak Anies, itu sangat mempertimbangkan atau sudah meningkatkan kapasitas spiritualitasnya. Apalagi di tengah banyaknya hoax, banyaknya cywar, ya, seperti kemarin Toto Pak Anies disandingkan dengan Pak Ganjar lah, segala macam lah, kemudian diisukan ada perpecahan di dalam koalisi lah gitu. Pasti gue yakin ya Pak Anies itu meningkatkan kapasitas spiritualitasnya sehingga bisa tetap kokoh dan bisa ya akhirnya seperti yang kita lihat sekarang menyatakan bahwa SBY, Pak Paloh, SBY dan Pak Salim Segaf sepakat pada satu hal, tidak terjadi perpecahan dan sebagainya. Nah, seberapa penting nih Bang aspek spiritualitas bagi seorang presiden? Ya, begini ya, sebetulnya aspek spiritualis itu kan berpengaruh pada setiap individu. Apakah mau capres, bukan capres, tapi spiritualis itu memang mempengaruhi kejiwaan kita kan. Nah, ketika kita sampai pada tingkat bagaimana memahami bahwa hidup ini ibadah, ya kemudian setiap saat hati kita tersambung kepada Allah dalam pengertian Islam, dia zikir ya, itu hidupnya akan tenang. Ya, tenang itu dalam pengertian tidak terlalu heboh ketika naik, tak terlalu juga sedih ketika karena dia sudah merasakan bahwa ini semua adalah harus dijalani, ya kan. Makanya bagi orang yang spiritualitas yang baik, dalam arti kita ibadahnya bagus, nggak ada masalah sama. Bahkan jangan-jangan begitu, kalau memang kadang-kadang sampai pada takdir memang bukan hadiah, nggak pernah dia santai, ya kan. Nah, jadi itu jalankan saja, kita berdoa dan Allah yang akan memberikan yang terbaik. Itu memang luar biasa. Dan nggak perlu gabung-gabung di pemerintahan berikutnya. Tidak. Dan mengatakan saya akan berjuang dari dalam untuk rakyat. Nah, itu kan apa namanya? Apa tuh? Merasionalisasi ya. Jadi kalau memang begitu tadi, kalau ada misalnya kalau misalnya ada cawapres yang begitu, ya mending saja kungko-kungko duduk Bresmas, kue sampean sing jadi presiden aku wakil aku menteri pertahanan wis daripada pemilu habis duit. Betul Pak. Nah, yang korban coba kalau yang lalu korbannya itu sampai ratusan orang. KPPS. Iya. Nah sudah korban baru bilang aku nggak apa-apa, itu kan rusak lah. Kalau memang ada niatnya begitu, sebelum bertarung ayo dong, kan di Pancasila kita musyawarah mufakat. Ya kita nggak usah pemilu-pemiluan lah, udah sampai nanti jadi apa, kira-kira gitu ya. Nah itu jadi. Nah sekarang Om nih spiritualitas Om. Jadi begini, saya lebih tertarik tadi apa yang disampaikan Mas Haji, masuk kemana-mana berbicara dengan segala macam lapisan masyarakat. Itu harus dipopularisasikan, dipopulerkan, karena apa? Daripada mengadu capres itu di ujung-ujung pada saat capres nanti cuma dibatasi waktu seberapa, itu kan tidak memungkinkan ini. Iya, maka itu saya dengar mahasiswa di UI dia kepengen menarungkan semua capres saya datang. Saya kira bagus, jadi terbuka, nggak usah diatur-atur oleh panitia pemilu itu. Tapi faktanya memang ada yang tidak mau, yang bersedia cuma Anies. Langsung menjawab ya. Waktu itu Pak Anies langsung jawab ya. Iya, bersedia. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan. Nah, disinilah saya kira yang harus disosialisasikan, dan kemudian masyarakat meminta siapapun bisa mendatangkan capresnya, ya, datang. Kemudian disitulah
apakah dia bisa melindungi rakyatnya dari sisi agama tadi, bagaimana tentang beribadah, ada kejaminan tidak ada, itu saya kira biar saja. Kalaupun misalnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan, kan dia bisa menjawab, oh ini karena begini gitu. Jadi jangan menjual kucing dalam karung, saya kira itu. Saya potong gini, silakan Pak. Malah saya kepingin begini loh. Coba sih kita uji bertiga ini tentang Pancasila. Jangan-jangan pemahamannya sama dengan kelas SD. Ya kan? Kalau ada yang mempelopori itu bagus itu. Artinya apakah kesalahan pemerintahan termasuk yang sekarang ini karena ketidakpaham Pancasila. Kalau paham masa dilanggar, disumpah dari jabatannya. Ngeri. Ini kan yang fakta yang sedang terbongkar ini selama ini adalah dia melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh. Dia mengeluh, apa salahnya saya sih? Makanya sekarang begini, kalau ada yang mau sponsori, oke, kita debat tentang Pancasila. Atau kalau mau dia debat sama saya aja. Debat Pancasila, debat sama saya. Nah, kira-kira gitu. Nilainya Prof Kailan. Kailan, Suteki atau saya bertiga itu memuji Pancasila mereka. Jadi saya kira masalah spiritual tadi sebenarnya memang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Terbukti bahwa capres-capres itu selama ini begitu dia mau turun ke masyarakat, dia pakai menggunakan atribut Islam tadi ya. Artinya menunjukkan bahwa saya ini paham agama gitu. Betul nggak Bang? Ini kan manipulasi. Iya. Padahal belum tentu. Dadakan lah, kiai dadakan. Iya. Oke teman-teman, ini kayaknya topiknya udah mulai habis. Apalagi Om? Kayaknya habis nih Om. Ada pertanyaan atau ada ini? Oh iya, kita bahas Jokowi kali ya. Oke ya Pak Jokowi, semoga sehat-sehat aja dan sebenarnya banyak kritiknya. Kita kemarin baru ketemu dengan orang yang bernama Eko Galgendu. 10 menit lagi 1 jam katanya. 1 jam 10 menit lagi. Wah, masih berat juga ternyata. Live 1 jam itu kalau cuma narasumbernya 2 itu berat gitu ya. 30 menit. Jadi teman-teman sekarang ini lagi ada 100 tokoh, 100 petisi 100 tokoh, ya petisi 100 istilahnya. Kalau zaman Orde Baru ada petisi 50, nah petisi 100 ini langsung tujuannya makzulkan Jokowi. Ini dan itu pertama kali diumumkan, dideklarasikan justru di dalam gedung MPR DPR. Kami meliputnya, teman-teman bisa lihat di channel ini untuk live streamingnya. Nah itu seru banget. Nah Om, gimana kelanjutan dari petisi itu Om? Ya, apa yang ramai selama ini itu guliran dari proses-proses tuntutan pemakzulan, termasuk yang petisi 100 itu. Kita tidak mau ngeklaim bahwa oh ini sekarang faktanya di segala macam lapisan masyarakat itu menghendaki dia makzul. Ini kalau perlu, kalau menurut saya kita kasih masukan Jokowi itu, yaitu sudahlah, andai kata dengan sisa waktu dia sebagai presiden menyiapkan pemilu yang seadil-adilnya, tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut mengarahkan, menjadikan pasien-pasien pimpinan-pimpinan partai, biarkan seperti ini, itu akan membuat lebih jatuh dia itu menjadi parah. Tidak akan ada pemaafan. Tetapi kalau dia sekarang sisa waktunya ini tidak makin memperparah, ya, bayangkan pada saat buruh melakukan demo, dia terbang ke Cina menawarkan apa itu kontrak-kontrak baru, ya, dan bahkan persoalan IKN lebih menyedihkan lagi. Ini kan orang makin mendendam gitu, makin mendendam. Jangankan orang yang memberikan tugas dia sebagai partai, sebagai petugas partai saja juga sudah mulai marah dan mengingatkan kemarin dengan salah satunya dengan apa itu lontaran pertamanya adalah tentang kebijakan food estate itu. Food estate, kejahatan lingkungan. Sebenarnya itu kejahatan uang lah gitu. Nah jadi ini diingatkan
kalau dia masih begitu, masih menghalang-halangi anaknya tentang dituntut di KPK, menjadikan anaknya nanti sebagai capres, katanya orang sampai ngomong nanti kan kalau jadi Pak Prabowo itu cuma sebentar terus diganti jadi presiden, seolah ingin sedang menyiapkan dinasti seperti ini. Ini siapa yang bisikin dia gitu loh, kasihan gitu. Jadi gitu, kita termasuk bukan orang pendendam, tapi diingatkan lah. Tapi kalau sampai saatnya diingatkan dia tidak mau, dia nanti akan jatuhnya sakit sekali gitu. Oke, mudah-mudahan ingat, karena teman kita juga mengingatkan, yang juga sahabat keluarga Jokowi yaitu Pak Eko ya, Dalgin udah mengingatkan juga yang banyak soal kebijakan-kebijakan Pak Eko Jokowi. Ketua majelis suronya partainya beliau ini nih, Pak Amin Rais juga ikut melakukan pemakzulan nih. Nah, Bang Masri sendiri melihat gimana soal pemakzulan itu? Saya sebenarnya melihat manfaat untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Kalau dalam situasi sekarang orang gonjang-ganjing terhadap banyak hal ya, yang memang dinilai menyusahkan rakyat, beberapa undang-undang yang dihasilkan oleh DPR itu semua tidak berpihak pada rakyat, sehingga demo berjilid-jilid ya. Cipta kerja itu ya, Cipta kerja, kemudian kesehatan, IKN, ada lagi waktu masalah COVID ya, banyak undang-undang yang begitu. Kepres juga begitu ya kan, Kepres yang terakhirnya digugat di mana-mana itu, gugat apa, Kepres 17 nomor 20 tahun 2023. Nah, itu kan juga, itu semua mengkhawatirkan suasananya. Jadi artinya kondisi bangsa ini makin lama makin terpuruk, apa namanya, meluncur ke bawah, yang akhirnya pada titik terjun bebas. Jadi kalau Jokowi punya katakanlah karakter kenegarawanan, baiknya dia mundur. Artinya dia selamatkan negara ini. Saya pernah menulis tentang itu, tapi lama ya, mungkin di 2020 atau 2001 gitu. Sebelum udah saya perkirakan. Jokowi dia mundur, dia menjadi pahlawan, dianggap orang pahlawan. Kan kalau misalnya kita membawa mobil, bawa bus lah, ada penumpang di belakang. Tahu kita dalam suasana jalan sulit ini, sulit jalannya bukan karena kita nggak biasa membawa, tapi kita jalannya itu tidak paham karena nggak biasa lewat di situ, ya kan? Memang jalannya sulit. Lalu kita bilang, maaf saya nggak bisa nyetir di sini, tolong gantikan saya. Itu dihormati orang. Tapi kalau udah jalan malam ke jurang, itu dimaki orang, itu yang mau ya kan? Dibilang suruh berhenti nggak mau gitu ya kan? Nah, itu kira-kira. Jadi kalau dia katakanlah dengan senang hati, ayo bangsa kita semua, kondisi kita memang buruk ya kan? Saya mungkin sebatas inilah ya saya mampu. Sekarang mari kita duduk, kita perbaiki ini. Itu dia menjadi terhormat, terhormat, nggak dimaki-maki orang. Rocky Gerung tidak pasti begitu, malah ngasih jempol saya kira ya kan. Itu kan kita yang masih punya akal sehat. Orang yang sudah terjun seperti itu jangan-jangan nggak punya waktu untuk merenung, mengevaluasi, mengimplementasi. Kalau sudah dia melakukan itu nggak mungkin dia bilang periksa Jokowi, masukkan pengadilan, nggak mungkin kan? Tapi kalau dia masih ngotot, kemudian rakyat sampai bergerak, itu ujungnya pengadilan. Nah itu saya bilang kita nggak mau lah. Ya kan itu masalah jelek juga itu kalau presiden kita harus diseret ke pengadilan ya kan? Jangan sampai. Makanya saya pikir Jokowi harus berpikir jernih lah. Apalagi temennya di Amerika, Trump itu juga udah mulai seperti itu. Saya yang khawatir begini loh, kalau Jokowi turun, orang-orang yang selama ini menikmati keberadaan Jokowi itu yang susah. Dan barangkali itu yang mempertahankan Jokowi. Mungkin Jokowi itu juga berpikir seperti saya, kan? Bisa jadi ya. Tapi orang-orang biasa kayak ini, wah itu siapa yang melawan presiden? Saya di depan, yang begini-gini nih, itu yang membuat suasana makin kacau itu. Siapa dia? Apa rupanya dia? Itu kan saudaranya abang ya.
Ya, itu kan bahasa Batak, saya dipanggil gitu ya kan, main gerta-gerta. Siapa kau? Siapa dia? Apa rupanya dia? Emang dia punya negara ini, ya kan? Iya, iya. Aduh, seru banget ya teman-teman. Jadi kalau emang udah nggak mampu, ya sadar diri lah. Jadi ada satu ini kita akan habis aja, oke? Oke. Iya, iya, Atau, iya. atau ada yang mau disampaikan lagi, Om? Iya, sebentar udah cukup. Oke. Bang juga ya. Jadi ya ada cuplikan bagus. Jadi gue kemarin nonton lagi film Enemy of the Gates. Film tahun 2000-an ya, kalau saya udah lama banget. Jadi itu soal penembak sniper gitu Rusia ketika Saint Petersburg diinvasi oleh Jerman Nazi. Nah itu ada sniper itu Vasily namanya, dan dia ditemukan oleh komandannya yang namanya Danilov. Nah, Danilov ini adalah seorang political officer, bukan komando. Sedangkan si Vasily ini dia adalah orang komando. Nah, senapannya cuma satu. Danilov coba nembakin ke tentara Jerman, nggak kena, ya. Akhirnya dia si Vasily minta, udah saya aja gitu. Nah, kemudian dikasih ke si Vasily. Nah, ternyata Vasily bisa menembak semua perwira, 5 perwira Jerman pada saat itu, dan mati semua, dan itu kemudian menjadi inspirasi bagi perjuangan rakyat Rusia pada masa itu, sehingga akhirnya Saint Petersburg bisa dibebaskan. Nah mungkin ini juga bisa jadi moral of the story-nya adalah kalau emang udah nggak mampu, serahin aja ke orang yang mampu. Yaitu emang orang yang jago nembak pada saat itu, gitu ya. Kalau konteks the enemy of the games. Dan Danilov mendapatkan penghargaan dari komandannya, dari jenderal-jenderalnya, karena dia memberikan kesempatan kepada si Vasily, kurang lebih seperti itu. Dan orang yang mampu itu ada 3 sekarang yang diusung sebagai baca pres ya Om ya. Dan 3 itu ya tinggal teman-teman lihat aja semuanya dari rekam jejaknya, dan terakhir adalah dari spiritualitasnya. Itu penting ya Om ya. Spiritualitas balik lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.